Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita membaca dan menyimak bagaimana kisah perjalanan hidup dari pemimpin mazhab kita, mazhab yang sehari-harinya selalu kita pakai, baik dalam hal bersuci, beribadah, bermuamalat, ataupun dalam interaksi lawan jenis, kita serasa kurang lengkap kalau kemudian hanya sebatas mengenal sejarah hidup beliau saja. Menjadi hal yang penting dan menjadi pelengkap yang utama ketika kita semuanya juga menyimak, membaca bagaimana nasihat-nasihat dan petuah-petuah dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tentunya bagaimana nasihat-nasihat beliau ini terangkum dan tercatat sangat banyak sekali. Namun dengan niatan bertabarruk, kita ngalap barokah dari beliau, maka walaupun kita ambil dan kita baca sedikit dari dawuh-dawuh beliau, ini merupakan satu hal yang sangat baik sekali. Di antara sekian banyak nasihat-nasihat dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, salah satu ulama yang telah merangkumnya adalah beliau Al-Imam Asy-Sya'rani. Dalam salah satu karya beliau yang berjudul Tabaqatul Kubra, beliau di situ saat menceritakan biografi singkat kehidupan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau di situ juga banyak mencantumkan bagaimana nasihat-nasihat dan petuah-petuah beliau Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di antaranya, salah satu dawuh, salah satu perkataan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah, beliau mengatakan, wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma ala an la yunsaba ilayya minhu harfun. Yang artinya, saya ingin sekali supaya makhluk semuanya ini, umat Islam maksudnya, ta'allamu hadzal ilma, mempelajari ilmu ini. Maksudnya adalah ilmu atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i itu sendiri. Mempelajari bagaimana pandangan-pandangan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namun, ala an la yunsaba ilayya minhu harf. Namun, walaupun orang-orang mempelajari bagaimana pemikiran-pemikiran Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau juga berkeinginan supaya ilmu ini tidak dinisbatkan kepada beliau. Walaupun ilmu ini munculnya dari beliau, tapi kemudian penisbatannya tidak kepada Imam Syafi'i. Ini dari saking keikhlasan, ketulusan beliau dalam menyampaikan ilmu-ilmunya, dalam menentukan rumusan-rumusan hukumnya, hingga kemudian menjadi mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan ketika ucapan yang seperti ini, nasihat yang seperti ini dimunculkan oleh Imam Syafi'i, Al-Imam Zakaria Al-Ansari memberikan keterangan lanjutan tentang nasihat Imam Syafi'i yang seperti ini. Beliau, Al-Imam Zakaria Al-Ansari, memberikan keterangan, waqad ajabahul haqqu ila dzalik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang beliau sampaikan tadi, tentang supaya masyarakat mempelajari ilmu dan pandangan-pandangan Imam Syafi'i namun tidak dinisbatkan kepada beliau sendiri. Ini betul-betul diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Fala yakadu yusma'u fi madhhabihi illa maqalati ashabihi. Bahwasannya ya, kita sering mempelajari madhab Imam Syafi'i ini. Namun yang sering kita simak, yang sering kita dengarkan, rumusan-rumusan hukum itu tidak dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, namun dinisbatkan kepada ashabul Imam Syafi'i, yaitu perawi-perawi mazhab dari Imam Syafi'i itu sendiri. Baik itu mulai dari murid-muridnya Imam Syafi'i, lalu kemudian berpindah kepada generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya, hingga datang generasi Al-Imam Rafi'i dan juga generasi Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Pada dasarnya, qaul-qaul yang dimunculkan oleh beliau adalah bersumber dari qaul-qaulnya Imam Syafi'i. Namun ketika kita atau para ulama-ulama menyampaikan dalam kitab-kitabnya,
Qaul-qaul tersebut tidak lagi dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, namun dengan menggunakan penisbatan kepada ulama-ulama dari ashabul wujuh yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i. Qala al-Qaffal misalkan, qala al-Mawardi, qala an-Nawawi, qala ar-Rafi'i, qala al-Ghazali, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal makalah-makalah beliau ini awal mulanya bersumber dari pemikirannya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini membuktikan betapa ikhlasnya Imam Syafi'i di dalam mengajarkan ilmu, betapa ikhlasnya beliau di dalam mempelajari ilmu, sehingga kita sebagai umat yang hidup di masa-masa sekarang ini perlu mencontoh, perlu mentauladani akhlak yang telah digambarkan dan dicontohkan oleh Imam Syafi'i itu sendiri. Ketika kita itu menjadi seorang santri, ketika kita itu menjadi seorang pelajar, maka hendaknya dalam kurun waktu belajar ilmu, begitu juga kurun waktu mengajarkan ilmu, hendaknya kita bisa mengikhlaskan hati kita hanya demi untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingin membahagiakan hati baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita berupaya mengajarkan, menyebarkan dan memahami bagaimana ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal itu telah dicontohkan oleh beliau Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Berikutnya kemudian di antara apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i adalah beliau mengatakan man talabal ilma bi'izzin nafsi lam yuflih. Siapapun yang mempelajari ilmu, kalangan-kalangan santri yang mempelajari ilmu, kalangan-kalangan santri yang mengaji ilmu, namun dia ketika mengaji ilmu itu bi'izin nafsi, dengan membawa perasaan hati, dengan membawa jiwa yang terkesan dimuliakan, membawa perasaan jiwa yang meninggi, lam yuflih, maka santri yang seperti ini tidak akan pernah bisa merasakan kesuksesan. Artinya ketika dia itu belajar, ketika dia itu nyantri, merupakan satu pantangan untuk supaya dia itu mencari ilmu dengan perasaan yang tinggi hati, dengan perasaan yang ingin dihormati, supaya orang-orang sekelilingnya menganggap dia, pandanglah saya karena saya ini adalah sebenarnya orang yang dihormati. Itu namanya bi'izin nafsi. Orang yang seperti ini ketika menyantri dengan model yang seperti ini, lam yuflih, dia tidak akan merasakan kesuksesan. Namun beliau mengatakan bagaimana? Wa man talabahu bidzillin nafsi wa khidmatil ulama aflaha. Santri yang akan mendapatkan kesuksesan, santri yang akan mendapatkan kemanfaatan besar, santri yang akan mendapatkan keberkahan ilmu, yaitu mereka santri-santri yang ketika belajar bidzillin nafsi, dengan menghinakan dirinya, dengan merendahkan dirinya, dengan merendahkan nafsunya, dengan menggencet sampai semaksimal mungkin terhadap hawa nafsunya sendiri. Dan ditambah lagi dengan wa khidmatil ulama, berkhidmah kepada para ulama, berkhidmah kepada para guru, berkhidmah kepada para kiai, berkhidmah kepada orang-orang yang telah mengajari kita ilmu, kepada kiai-kiai kita, kepada para habaib-habaib kita, yang mana beliau-beliau telah mengajarkan ilmu kepada kita semuanya. Kita menjadi khidmah, menjadi khodim kepada beliaunya. Kalau orang bahasa Indonesia, kita melakukan pengabdian kepada beliaunya. Sejak awal sampai kapanpun juga, kita tetap sebagai khodim. Kita tetap menjadi sebagai abdi kepada beliau, guru-guru kita semuanya. Cara inilah yang kemudian bisa mendatangkan kemanfaatan, bisa mendatangkan keberkahan dalam ilmu yang telah kita dapatkan dari beliau-beliau semuanya. Sering kita melihat dan sering kita mendengar bahwa ulama-ulama di sekeliling kita, para kiai-kiai di sekeliling kita, beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat, diberikan ilmu yang barokah, diberikan hidup yang manfaat dan hidup yang barokah, diberikan harta yang manfaat dan harta yang barokah. Itu semuanya berawal dari khidmah beliau-beliau, pengabdian beliau-beliau kepada guru-gurunya. Ya, bukan semata-mata hanya mengaji dan mengaji tanpa adanya khidmah. Namun ketika beliau mengaji dibarengi juga dengan yang namanya khidmah. Sambil mengaji, sambil berkhidmah. Dan juga bukan sekedar khidmah saja tanpa mengaji.
Namun dua-duanya harus berjalan antara mengaji dengan berkhidmah. Kalau kami yang dari Pondok Pesantren Darus Saadah Gubuk Kelakah, sering kita mendapatkan nasihat dari guru kita semuanya, yaitu Abuya Nur Hasanuddin bin Abdul Latif. Beliau sering memberikan nasihat kepada para santri. Santri yang ingin sukses adalah santri yang mengaji, taklim, dan juga melakukan khidmah. Kalau ada santri yang dia itu hanya taklim saja tanpa khidmah, maka dia sulit untuk mendapatkan kesuksesan. Kalau ada santri yang dia itu khidmah saja tanpa taklim, maka secara keilmuan dia tidak akan mendapatkan kemanfaatan, walaupun mungkin dia diberikan barokah oleh Allah dari segi duniawinya atau kehidupannya. Kalau santri ingin manfaat, ilmu dan juga hidupnya, bahkan sampai hartanya, barokah semuanya, maka caranya ketika dia belajar, caranya ketika dia menyantri, yaitu dengan mengaji, sekaligus juga dengan berkhidmah kepada guru-guru kita semuanya. Ini merupakan intisari dari apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang barusan saja kita baca dan kita simak. Di antaranya lagi, di antara nasihat-nasihat beliau adalah beliau pernah mengatakan tafaqqah qabla an tar'as fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Yang artinya belajarlah terlebih dahulu sebelum kamu menjadi seorang pemimpin. Sebelum kita memimpin masyarakat, sebelum kita itu dipandang oleh masyarakat, sebelum kita itu ditokohkan oleh masyarakat, sebelum kita itu dijadikan panutan oleh orang-orang di sekeliling kita, hendaknya kita perlu dan penting untuk belajar ilmu terlebih dahulu. Memperdalam ilmu itu terlebih dahulu. Karena apa? Karena ketika kita sudah menjadi sosok yang ditokohkan, atau sosok yang dituakan, atau sosok yang dijadikan pemimpin, fala sabila ila tafaqquh, maka saat itu akan menjadi semakin sempit, semakin sulit bagi kita untuk bisa memperdalam ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, memperdalam ilmu-ilmu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di sini juga memberikan satu arahan kepada kita semua dari Imam Syafi'i, supaya ketika kita menjadi pemimpin, hendaklah menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki ilmu yang mapan. Tidak sekedar memimpin begitu saja tanpa dibarengi dengan ilmu-ilmu yang mapan. Hendaknya menjadi pemimpin itu dibarengi dengan ilmu-ilmu yang mapan, sehingga dia bisa mengarahkan masyarakatnya, dia bisa mengarahkan orang-orang di sekelilingnya kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diridhoi dan menyenangkan hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi kita merasa apa yang telah kita arahkan, apa yang telah kita sampaikan, ini merupakan hal yang baik menurut pemikiran kita. Namun ternyata itu faktanya atau realnya itu bertentangan dengan aturan-aturan Allah dan juga bertentangan dengan aturan-aturan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang menurut kita baik belum tentu itu menurut syariat adalah hal yang baik. Terlebih lagi kita sebagai orang-orang yang bermanhaj dan berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menilai mana yang baik dan mana yang buruk itu melalui jalur syar'an, bukan aklan. Sehingga apa yang menurut syariat itu baik, maka kita harus mengatakan itu adalah baik. Walaupun mungkin menurut pemikiran kita, menurut hati kita, itu merupakan satu hal yang tidak baik. Tapi ketika syariat mengatakan itu baik, maka kita juga harus mengatakan itu adalah hal yang baik. Ketika syariat mengatakan ini adalah hal yang tidak baik, maka kita juga mengikuti hal itu adalah hal yang tidak baik. Walaupun mungkin menurut pemikiran kita, menurut paham kita, apa yang dikatakan tidak baik oleh syariat ini merupakan hal-hal yang menguntungkan, hal-hal yang baik, hal-hal yang maslahat. Namun ketika syariat mengatakan itu tidak baik, itu tidak bermanfaat, itu tidak maslahat, maka kita sebagai orang-orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengikuti apa yang dikatakan oleh syariat, mana yang baik dan mana yang buruk. Berbeda dengan orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, menilai segala sesuatu yang ada di sekelilingnya mana baik dan mana buruk, selalu menggunakan apa yang dikatakan akal baik, dan itu maka itu adalah baik. Dan mana kapan lagi akal mengatakan itu tidak baik, maka itu adalah hal yang tidak baik. Pondasinya menggunakan akal, bukan menggunakan syariat sebagaimana kita para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya lagi, di antara apa yang pernah dinasihatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau juga pernah mengatakan, man aradal akhirata fa'alaihi bil ikhlas fil ilmi. Orang yang memang menginginkan akhirat,
orang yang memang menginginkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang memang menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi bil ikhlas fil ilmi. Hendaknya dia selalu memperjuangkan dan mempertahankan hatinya untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mencari ilmu atau mengajarkan ilmu. Jangan sampai ketika dia menyantri, ketika dia mencari ilmu, namun hatinya tersisipi dengan tujuan-tujuan duniawi, tersisipi dengan masalah hal-hal yang arahnya kepada pangkat, jabatan, hal-hal yang mengarahkan supaya dia itu tersohor atau terkenal. Hal ini merupakan hal-hal yang perlu dijauhi sejauh-jauhnya ketika kita menjadi seorang santri. Begitu juga ketika kita mulai menyebarkan ilmu, kita mulai menularkan ilmu ini kepada orang lain, tetap hati kita harus selalu mengedepankan yang namanya ikhlas, tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari hal-hal yang lain-lainnya, bukan untuk ketenaran, bukan untuk mencari pangkat, bukan untuk mencari pengikut dan lain sebagainya. Karena itu semuanya bisa menghancurkan apa yang telah kita inginkan dan juga menjadi harapan dari syariat ini, dari agama ini, yaitu tersebar luasnya agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nah, inilah kiranya nasihat-nasihat beliau Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Walaupun sebenarnya masih banyak lagi dari nasihat-nasihat beliau ini, namun tidak mungkin akan kita bisa baca semuanya, sehingga yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memberikan barokah kepada kita semuanya, barokah dalam hidup kita, barokah dalam usia kita, dan mudah-mudahan dengan rasa cinta kita kepada beliau, suatu saat nanti di akhirat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan beliau Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabtah. Engkau akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang engkau cintai. Sehingga tergantung bagi kita siapa yang kita cintai. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat dan barokah, dan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hamba beliau, hamba-hambanya yang soleh, dan bisa mengantarkan kita bareng-bareng bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.